Di awal cerita kita di sini diperlihat seorang wanita cantik yang lagi menyiapkan makanan untuk suaminya. Tapi suaminya ini buru-buru untuk berpergian. Dan dasinya pun sampai sangat sulit untuk dirapikan. Dan suaminya ini meminta istrinya untuk membenarkan dasinya. Tanpa kita lanjut ke alurnya, alangkah bagusnya kalian untuk like, share, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan mendapatkan trending ataupun viral ya cuy. Di awal cerita ya, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alurnya. Anggap saja bapak ini bernama Tono dan ibu ini bernama Tini. Mereka adalah sepasang suami istri dan suaminya ini bekerja di sebuah perusahaan modeling dan dia pun menawarkan istrinya untuk menjadi model. Apakah dia mau? Dengan terkekeh-kekeh istrinya sebenarnya awalnya sih menolak. Dia lebih memilih untuk tinggal di rumah daripada jadi model. Ya karena suaminya ini ingin naik jabatan dan bosnya pun memberikan kesempatan kepada mereka. Ya istrinya pun memikirkan, begini mas, kalau memang kamu mau ataupun setuju, aku ya baik-baik saja mas. Tapi kita lihat dulu bagaimana, kan tidak salah untuk mencoba. Keesokan harinya istrinya pun ini setuju untuk menjadi model. Dan dia pun mengatakan kepada suaminya, mas kalau kayak gini aku kayaknya males mas, aku kan malu. Begitu kata istrinya. Suaminya yang sudah terlanjur menyuruh istrinya jadi model ya dia pun tidak tahu harus mengatakan apa, karena dia pun sudah tekan kontrak dengan bosnya. Dan suaminya pun mengatakan, kamu coba saja dulu, kalau kamu memang nanti tidak tertarik ya kamu bisa membatalkan kontraknya. Begitu kata suaminya kepada istrinya. Sebenarnya dalam hati yang paling dalam suaminya juga tidak ingin, dia pun sudah terlanjur. Nah, tiba-tiba bos perusahaan modelnya pun menjumpainya. Dia pun mengatakan, bagaimana, apakah kamu keberatan kalau istrimu itu menjadi model? Ya karena bos dia pun mengiyakan, tidak apa-apa, nanti bos akan memberikan uang yang sangat besar kepadamu. Ya dia dengan berat hati menjawab iya, karena itu yang meminta adalah bos ya. Kemudian mereka pun berbincang-bincang dan bosnya ini pun memasukkan duri ke dalam rumah tangga mereka. Keesokan harinya bosnya pun ini menemui istrinya yang sudah bekerja sama dengannya untuk menjadi model. Tapi di sisi lain bosnya ini juga kurang ajar karena dia berani merayu istri daripada anak buahnya itu. Ya karena sudah terlanjur ya, akhirnya bosnya ini pun mengancam, kalau kamu tidak mau memberikan apa yang aku minta, maka foto-foto ataupun video kamu akan saya sebarkan. Begitu kata bosnya. Dan suaminya pun terkejut saat diperlihatkan oleh bosnya yang siap dibagikan ke berita. Ya mereka pun hanya tertunduk malu. Dan keesokan harinya ya, singkat cerita keesokan harinya adalah datanglah seorang pemeran kayaknya orang dia ini sudah jadi model dan mau acting film ataupun menjadi fotografer. Dan wanita ini pun sebenarnya sih risih dengan kelakuan bos suaminya itu, karena yang memintanya untuk melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan. Lebih-lebih pemeran laki-lakinya yang songong itu. Dan dia pun memberikan yang itu adalah sebenarnya itu pemeran laki-lakinya itu adalah kameramen yang songong. Dia yang mengatur acara pengambilan video. Ya karena sudah merasa terancam, suaminya sebenarnya ingin mengatakan kepada bosnya, bos jangan begitulah bos. Tapi bosnya ini mengatakan, kamu sudah tekan kontrak, kamu tidak berhak membatalkannya. Kalau kamu ingin membatalkannya, maka kamu akan saya pecat. Begitu kata bosnya kepada anak buahnya itu.
Ya, bapak ini dan suami istri, dua suami daripada wanita itu hanya bisa pelanga pelongo. Kemudian tibalah waktunya mereka syuting. Saat syuting, istrinya ini, wanita ini dipersilahkan duduk dan difoto dengan menggunakan handuk. Bukan handuk, itu adalah pakaian orang baru siap mandi. Dan fotografernya ini memfotonya sangat dekat. Dia pun menjadi risih dan malu. Dan pantatnya pun kabur kena kilatan kamera. Awalnya sih dia sempat menutupi, tapi dia dimarahi oleh sang fotografer. Bosnya hanya tersenyum, tapi suaminya itu pelanga pelongo. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kata suaminya, stop dulu, jangan begitu cara kamu memvideonya. Kemudian bosnya pun mengatakan, setelah selesai acara pemotretan, suaminya menjenguk apa yang dia potret. Dan kameramennya ini pun menegur suaminya, apa yang kamu lihat, kamu tidak berhak melihat ini karena kamu sudah menaikkan kontrak. Keesokan harinya mereka pun membicarakan apa yang telah mereka lakukan. Ya, suaminya bilang, aku menyesal sayang karena aku telah menyuruhmu untuk menjadi model. Kalau aku tahu kejadiannya seperti ini, maka aku tidak akan mintamu untuk menjadinya. Ya, istrinya ini pun sebenarnya nggak tahulah mas, karena kita sudah terjerumus ke dalam lembah hitam, maka mau tak mau pahit ataupun manis kita akan melaluinya. Begitu kata istrinya kepada suaminya dan kemudian pergi. Suaminya lagi-lagi pelanga pelongo, dia pun tidak tahu harus berbuat apa. Ijazah yang mau dia tarik, dia pun tidak bisa menariknya karena disimpan dengan sangat ketat. Keesokan harinya ya, karena rasa frustasi ataupun rasa depresi ya, singkat cerita bosnya ini menunjukkan videonya kalau akan disebarkan kalau dia tidak menuruti apa yang dia minta. Wanita ini hanya diam membisu. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia merasa di bawah tekanan. Bosnya ini pun sebenarnya kayaknya dia ini memiliki niat jahat. Sang wanita ini pun mengetahuinya. Kemudian bos ini langsung mendekatinya alih-alih di bawah ancaman. Maka ya mau tak mau dia pun merelakan kebunnya dibajak oleh si bos. Karena itu adalah tertuang dalam nilai kontrak. Kemudian bosnya ini pun memegang tangannya dan mengelus tangannya. Ya, wanita ini tidak bisa menolak karena dia di bawah bom nuklir ataupun dia di bawah ancaman. Kemudian bosnya ini pun langsung mengobrak-abriknya. Itulah kisah ceritanya.